Saya Lilian Mutiara, NIM G00239095. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur neovaskularisasi dari esofagus dan gaster. Ini di sini ada LO yang akan saya jelaskan. Pertama ada struktur anatomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi dari esofagus terlebih dahulu. Esofagus terdiri dari 3 bagian, yaitu cervical, thoracic, dan abdominal. Untuk pars cervical dari esofagus itu ada pada VC6 sampai VT1, lalu pars thoracic dari esofagus ada pada VT1 sampai VT10, lalu pada pars abdominal ada pada VT10 sampai VT11. Esofagus itu sendiri terletak di bagian posterior dari trakea. Lalu kemudian ada angustia. Di esofagus ada 3 angustia, yaitu angustia superior, angustia media, dan angustia inferior. Angustia superior berada pada VC6 pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricodea. Lalu pada angustius media yang letaknya di VTH4 atau VTH5 itu di tempat arcus aorta dan bronchus primarus dexter menyilang. Lalu terakhir ada angustia inferior yang terletak di VTH10. Angustia ini ada pada saat melalui hiatus esofagus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gaster. Nah, pada gaster ini ada 3 bagian, yaitu fundus, pars cardiaca, corpus gastricum, dan pars pylorica atau pylorus. Dan di gaster juga ada gastroesophageal sphincter, lalu ada musculus sphincter pylori, ada curvatura gastrica major, lalu omentum majus, curvatura gastrica minor, omentum minus, lalu ada orificium cardiacum setinggi VTH11, lalu ada orificum pyloricum setinggi FL1. Untuk dinding gaster dari luar ke dalam ada pertama tunica serosa, di mana peritoneum visceral gaster berefleksi menjadi omentum minus ke arah hepar dan omentum majus ke arah kolon ileum dan diafragma. Lalu ada tunica muscularis dari luar ke dalam itu ada stratum longitudinum itu pada regio pylorus menebal, lalu pada regio pylorus menebal menjadi ligamentum pyloricum. Lalu ada stratum cillarum itu di mana pada daerah duodenofilaricae menjadi sangat tebal membentuk musculus sphincter pyloris. Lalu ada stratum obliqu pada daerah curvatur minor membentuk canalis graticus Waldeyer. Canalis ini menghubungkan pars cardiaca dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Ini terjadi saat reflektori pada waktu minum saat ventriculus kosong. Dilanjutkan ada stratum obliqu, di mana pada curvatura minor membentuk canalis gastricus Waldeyer. Canalis ini menghubungkan pars cardiaca dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Ini terjadi secara reflektoris pada waktu minum saat ventriculus kosong, sehingga pada orang-orang yang mencoba bunuh diri dengan melansat beracun biasanya mengalami kerusakan pada canalis gastricus. Lalu kemudian pada lapisan-lapisan lain ada tunica submucosa dan tunica mucosa. Lanjut ke neovaskularisasi dari esofagus. Pertama ada inervasinya dari esofagus. Pada esofagus ada 2 jenis saraf, itu saraf sensorik dan motorik. Saraf sensoriknya ada nervus vagus sebagai GVA dan truncus sympathicus dan nervus planicus sebagai GVA. Lalu pada saraf motorik ada otot lurik esofagus yang diinervasi cabang efferents nervus vagus sebagai SVE. Lalu ada otot polos yang mendapat inervasi parasimpatis dari nervus vagus sebagai GFE. Maksudnya GVE. Lalu ada arteri dan vena. Arteri pada esofagus pada setengah superior itu ada sepertiga superior oleh remus esophagealis dan arteri thyroidea inferior. Lalu sepertiga media dilalui cabang aorta descendens pars thoracica dan bronchialis dextra et sinistra. Lalu pada bagian abdominalis
dilalui oleh arteris gastrika sinistra. Lalu pada vena, sepertiga superior yang mengalir ke vena tiroidea inferior, lalu sepertiga media mengalir ke vena azygos, sepertiga inferior mengalir ke vena gastrika sinistra, lalu ke vena porta hepatis. Lalu ada neurovaskularisasi dari gaster. Nah, pada gaster itu sarafnya ada simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis dari gaster itu plexus coeliacus, dan saraf parasimpatisnya itu dari nervus vagus dexter et sinister yang membawa serabut sakromotor untuk glandula gastrika dan serabut motorik untuk tunica gastrularis gester. Lalu ada perkecualian yaitu pada musculus sphincter pylorus yang menerima serabut motorik dan simpatis kontraksi dari impuls inhibisi dari nervus vagus atau relaksasi. Lalu untuk arteri dan venanya. Untuk arteri yang pertama dilalui oleh arteri gastrika sinistra yang berasal dari truncus coelicus. Lalu ada arteri gastrika dextra yang berasal dari arteri hepatica communis. Lalu ada arteri gastrika brevis yang berasal dari arteri lianalis pada hilum liane. Lalu ada arteri gastroomentalis sinistra yang berasal dari arteri lienalis pada hilum lienale. Lalu ada arteri gastroomentalis dextra yang berasal dari arteri gastroduodenalis, cabang arteri hepatica communis. Dan terakhir ada arteri gastrika posterior yang berasal dari arteri lienalis yang tidak selalu ditemukan. Untuk venanya ada vena gastrika dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena porta hepatis. Lalu ada vena gastrika brevis dan vena gastroomentalis sinistra yang bermuara ke vena lienalis. Terakhir ada vena gastroomentalis dextra yang bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Ini contoh dari preparat esofagus yang berada pada neonatal. Dan ini juga ada preparat dari gaster yang berada pada gaster orang dewasa. Itu yang terlihat jelas terdapat. Ini ada preparat dari gaster orang dewasa. Di sini pada bagian sini ada fundus, lalu pada bagian sini ada kardia, lalu ada lesser curvatur, mayor curvatur, lalu ada di sini ada pylorusnya yang menyambung ke duodenum. Dan sekian.